Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Oke, Assalamualaikum. saya mau ke Bang Silvester Waalaikumsalam. dulu. Bang Silvester, Mas Dasko bilang Pak Prabowo senyum-senyum. Senyum tuh artinya lagi ada yang dihitung-hitung, lagi ada yang ditimbang, atau justru udah ada keputusan? Senyumnya apa sih artinya? Ya, senyum itu berarti kan kalau orang senyum berarti tandanya senang. Jadi apapun sepanjang untuk kebaikan bangsa, untuk membangun bersama-sama, saya pikir Pak Prabowo senang ya, makanya beliau senyum-senyum. Tapi itu tergantung dari beliau sendiri yang mempunyai hak prerogatif intinya. Oke, senang tapi apa yang ditimbang? Apakah posisi PKS yang mengusung Anies di Pilgub ini jadi yang ditimbang-timbang Pak Prabowo juga? Banyak hal ya, yang pasti pertama kesamaannya nantinya itu terus komitmen dan ada syarat dan kondisi ya yang akan juga ditimbang. Saya pikir bukan hanya sekedar masalah Pak Anies ya, ini lebih besar dari itu karena kan kita bukan hanya membangun Pak Anies kan hanya untuk di Jakarta ya, kita kan membangun seluruh Indonesia ini. Bagaimana kita membangun Papua yang masih terpencil, NTT, Maluku, dan semua provinsi yang ada juga yang masih lebih terbelakang daripada yang di Jawa. Jadi bukan sekedar Pak Anies ini lebih besar, bahkan beyond Indonesia ya, untuk di dunia internasional itu yang lebih penting daripada Oke. masalahnya hanya mengenai Pak Anies. Oke, oke. Kalau gitu saya ke Bang Holid. Bang Holid, lobby-lobbynya udah Ya, sejauh mana PKS biar bisa diajak gabung sama pemerintahan Prabowo Gibran? ya. Pertama, kita harus sampaikan bahwa sikap resmi PKS terkait koalisi atau di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan belum diputuskan, karena itu adalah kewenangan dari Majelis Syuro yang akan memutuskan kita masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita bicara tentang komunikasi dengan pihak Pak Prabowo, PKS ini memiliki sejarah panjang komunikasi yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Kami 2014 mengusung beliau sebagai calon presiden, 2019 kami juga mengusung beliau sebagai calon presiden. Dua kali kami mengusung beliau sebagai calon presiden. Bahkan saya pribadi pernah juga masuk dalam tim perumus visi misi dari Pak Prabowo di 2014-2019. Jadi komunikasi PKS dengan Pak Prabowo tidak ada hambatan. Tentu sekali lagi seperti disampaikan oleh Mas Silvester tadi ya, bahwasanya membentuk kabinet presidensial dalam sistem presidensialisme itu adalah hak dan prerogatif dari seorang presiden yang terpilih. Oke, Dan tapi tentu kalau kami kondisi, menghormati, tapi kalau kami sikap menghormati internal pilihan dari PKS Pak sendiri Prabowo. gimana? Terbelah nggak konstituennya, kemudian sikap dari internal kader-kadernya untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran semua udah solid? Sampai detik ini ya, keputusan terkait masuk atau di dalam atau di luar pemerintahan, PKS kedua opsi itu siap. Oke. Kami siap jika ada situasi yang ada, kalau memang harus mengharuskan kita masuk pemerintahan kita siap, tapi kalau kita harus menjadi oposisi kita juga siap. Jadi dua opsi itu adalah dua pilihan yang PKS sudah mempersiapkan diri. Oke. Jika memang posisi sebagai di luar pemerintahan itu adalah untuk kemaslahatan bangsa, ya kami siap untuk menjalankan peran sebagai oposisi, ya. Dan jika memang keputusan untuk masuk itu adalah kebaikan, maka kita akan bisa mempertimbangkan untuk masuk ke pemerintahan. Saya pikir dua opsi itu tetap terbuka buat PKS. Oke, kalau dari Mas Toto ngelihatnya kira-kira akan Ya, mulus gak nih progres ataupun juga apa ya, lobby-lobby biar PKS bisa masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran? iya ini kan judul temanya adalah tadi kita bercandaan sedikit ya sebelum dimulai kan. Akhirnya Prabowo juga kira-kira gitulah. Jadi bukan hanya PKS, memang tadi udah disebutkan 2 kali pernah mendukung Prabowo, ketiga kalinya mendukung Anies, lalu kemudian mungkin balik ke Prabowo juga. Jangankan itu Bang Silverster, setahu saya dulu nggak mendukung Prabowo, lalu mendukung Prabowo. Pak Jokowi pun musuhan gitu akhirnya mendukung Prabowo. Artinya apa ya? Memang sekarang magnet kekuasaan ada di tangan Pak Prabowo. Semakin dekat kepada pelantikan, magnet kekuasaan bukan lagi ada pada Jokowi, tapi akan ada pada presiden terpilih yang memang memiliki otoritas, terutama realnya itu adalah membagi-bagi kekuasaan, kompensasi berupa jatah menteri. Walaupun pasti akan dibantah lah oleh partai-partai terkait ini. Nah, yang ingin saya katakan tapi begini,
Gunakan dong argumentasi yang rasional. Jangan serta-merta tiba-tiba misalnya tadi PKS mengatakan kita pernah loh 2 kali mendukung Prabowo. Kan pertanyaannya kemudian kalau memang pernah 2 kali mendukung Prabowo, kenapa 2024 nggak mendukung Prabowo lagi? Kan artinya ada yang berbeda di situ. Contoh kecil, setahu saya PKS menolak pembangunan IKN. Bahkan dalam kampanye Pileg akan mengembalikan Jakarta untuk menjadi ibu kota apabila PKS menang gitu kan. Nah, hal-hal itu dan kritis juga misalnya tentang program makanan gratis. Hal-hal itu dong yang harusnya dinarasikan terlebih dahulu. Kalau ada membuka kemungkinan diri masuk menjadi bagian dari pemerintahan, apa yang selama masa kampanye menjadi perdebatan, menjadi kekayaan dalam narasi publik, satukan dulu ide dan visinya, baru kemudian masuk. Jangan kemudian ujuk-ujuk kemudian berbicara entah atas nama DPP, Majelis Syuro, Dewan Syuro, Dewan Pembina, apapun itu. Saya tidak hanya berbicara mengenai PKS ya, yang kemudian ujung-ujungnya berbicara kalau memang ini kebaikan buat bangsa masuk. Demokrasi nggak seperti itu. Demokrasi itu argumentasi. Demokrasi itu kesamaan ide. Itu yang menyebabkan kalau kemudian ada posisi yang ingin diambil berbeda, dari masa kampanye kemudian setelah kemudian pemerintahan baru terpilih, argumentasikan dan pertanggungjawabkan itu kepada publik. Tidak kemudian ujuk-ujuk berbuah pada kompensasi kursi menteri yang akhirnya kalau kita lihat itu akan menjadi sebuah apatisme baru di mata publik. Oke. Catatan kritis kedua menurut saya adalah jangan sampai kemudian atas nama kemaslahatan, kerjasama politik, demokrasi kita ini kemudian tidak mengenal check and balances. Kita harus lihat yang terjadi pada masa SBY periode kedua dengan 75,34% kekuatan setgap. Pak Jokowi jilid kedua 80% lebih kekuatan dari koalisi. Selalu kritik dari aktivis pro demokrasi dan kualitas demokrasi itu menurun. Itu yang menurut saya harusnya dijadikan catatan oleh teman-teman, terutama yang dulu berbeda dengan Pak Prabowo ketika ingin masuk ke dalam barisan Prabowo Gibran. Oke, saya mau balik lagi ke Bang Silvester. Bang Silvester, tapi kalau kondisi di Kim, ada resistensikah menolak PKS atau gimana respon dari Kim? Sebenarnya enggak juga ya. Jadi intinya saya sepakat juga sama Sunarso bahwa memang harus ada syarat dan komitmen. Komitmen ke depannya ini apa? Dan dari alasan latar belakang ya, yang tapi intinya bahwa komitmen ini sama-sama mempunyai visi misi atau persepsi yang sama untuk membangun bangsa. Saya pikir kalau umpama ini demi kebaikan, ya kan, komitmennya jelas dan benar-benar semua program kampanye ataupun program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini didukung penuh, dan ini untuk kebaikan bangsa, ya nggak ada masalah juga gitu. Ya, kita intinya nggak ada resistensi. Siapapun kalau mau bergandeng tangan untuk membangun bangsa, saya pikir kita sebagai anak-anak bangsa tentunya akan sangat mendukung. Oke deh. Saya balik lagi ke Bang Holid. Bang Holid, kalau di internal PKS sendiri sebenarnya, tapi bagaimana sih menyikapi, ya kan kita tahu memang PKS sudah mendukung Pak Prabowo, pernah ada catatan mendukung Pak Prabowo, tapi kan kita tahu di balik Pak Prabowo juga ada Pak Jokowi. Sikap dari internal PKS gimana? Ada indikasi terbuka? Ya, jadi saya pikir catatan dari Mas Toto sangat bagus sekali, saya kira. Itu menjadi salah satu konsideran kita, apakah kita memilih oposisi atau masuk di dalam pemerintahan. Ini kan menjadi sebuah diskursus di dalam internal PKS. Itulah kenapa kita memiliki majelis syuro. Kita mendiskusikan hal tersebut. Tadi saya sampaikan bahwasannya sikap oposisional kita PKS Partai Keadilan Sejahtera selama 10 tahun adalah kepada pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ini adalah pemerintahan yang berbeda, yaitu Presiden yang terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tentu ada titik beda dan tentu ada titik samanya di situ. Dan disinilah kemudian kita akan mencari formula yang terbaik gitu. Sebagaimana dulu Pak Prabowo misal memilih untuk menjadi oposisi bersama PKS di era Presiden Jokowi yang pertama dan kemudian memilih posisi masuk dalam pemerintahan di periode yang kedua. Saya kira begini, kita sudah mendapatkan presiden yang terpilih yang baru yaitu Pak Prabowo. Tentu di sini ada sebuah formula baru, sikap-sikap politik yang kita pertimbangkan mana yang paling maslahat di sini. Dan PKS, sekali saya sampaikan bahwa PKS, seperti disampaikan oleh Mas Toto, apakah sikap politik PKS itu akan dirubah? Itu sudah terjadi. Kita sudah menyampaikan sikap politik itu, perjalanan kita mengenai ibu kota negara, itu menjadi sebuah critical
poin dari PKS mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya, itu adalah hasanah dari rekam jejak Partai Keadilan Sejahtera dalam menyampaikan posisinya sebagai kekuatan di luar pemerintahan. Oke. Nah, konfigurasi Oke. politik pasca 10 tahun ini tentu kita menyikapinya tentu harus memiliki bacaan yang beda lagi Oke, dengan landscape baik. 10 tahun yang lalu. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Mas Soto. Demikian. Kalau Mas Soto membacanya singkat Iya. saja. Kalau dari Kim kira-kira akan ada penolakankah atau gimana responnya terhadap PKS yang ingin gabung? Singkat saja, Mas. Iya, kalau menggunakan logika kuantitatif dalam konteks bagi-bagi kekuasaan, pasti akan ada yang merasa dirugikan. Porsi kuenya masih sama, jatah kursi menterinya harus dibagi-bagi. Ini realita dalam pembentukan koalisi, jumlah kursi menteri yang dibagi-bagi. Tapi kan kita tahu juga, sekarang ada sebuah ruang yang diperlebar ketika kita mendengar bahwa ada kemungkinan jumlah kursi menteri 34 yang tadinya diikat oleh Undang-Undang 39 2008 oleh Kementerian Negara, sekarang mungkin saja diperbanyak, ada yang gosipnya 40, kita nggak tahu 42 apa 38 dan segala macam. Itu poin yang paling krusial menurut saya buat masyarakat. Jangan sampai hanya karena ingin membentuk koalisi sebesar-besarnya, koalisi gemuk, lalu kemudian kursi menteri yang dikorbankan, dan akan terjadi guncangan luar biasa. Jumlah APBN-nya sama loh, Mbak. Jangan sampai kemudian target dari kementerian teknis, kemudian karena jumlah menteri diperbanyak, itu bermasalah semua. Hanya karena bagi-bagi kursi menteri akibat upaya atau halusinasi terkait stabilitas politik. Stabilitas politik akan tercipta kalau presiden wapresnya kerja baik, bukan Oke. karena membentuk kabinet atau koalisi segemuk-gemuk. Oke, soal bagi-bagi kursi ini juga yang jadi sorotan ya. Baik, terima kasih Bang Sylvester, Bang Khalid dan juga Mas Soto sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.